Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di GKI Klasis Solo sini. Selamat merayakan Paskah, kiranya kekuatan dari peristiwa Paskah senantiasa menopang kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini dan di tahun ini Tuhan izinkan kami untuk merayakan Paskah. Kondisi sudah makin lebih baik lagi. Betapa kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan hari ini kami akan baca firman-Mu, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk terus nantiasa mengajarkan dan mengarahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeskiel pasal 20 ayat 39 dan ayat 40 yang berbunyi demikian. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus, dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu, dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kesempatan kedua dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya sendiri sih merasa bahwa ada beberapa kali saya mengalami kesempatan kedua dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh yang sangat gamblang ketika kita menyaksikan orang itu mendapatkan kesempatan kedua dan itu sungguh-sungguh merupakan kesempatan emas. Saya suka tuh Bapak Ibu nonton pencarian bakat. Nah, baik yang dilakukan di Inggris, Amerika, Australia, Jerman, Belanda, ya kadang-kadang Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya Inggris dan Amerika, itu berulang kali atau beberapa kali saya saksikan ada peserta yang ketika dia tampil pertama, wah kalau dia itu penyanyi jelek banget atau nadanya nggak pas gitu ya. Nah itu jurinya langsung stop, tidak tunggu sampai dia nyanyi berakhir nggak, pokoknya baru dia nyanyi begitu 1-2 kalimat nadanya sudah nggak bagus suruh stop. Lalu ditanyakan kepada dia, kamu punya lagu yang lain nggak? Lagu kedua, dia jawab ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyanyikan lagunya yang kedua, hasilnya sangat jauh berbeda, bagus banget, bahkan bisa dapat golden buzzer gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga kagum dengan firman 2 ayat yang kita baca ini. Saya baca berulang kali ayat 39 tadi. Saya terheran-heran, di mana Tuhan mempersilahkan orang Israel untuk menyembah berhala-berhalanya. Biarkan mereka menyembah berhala-berhalanya. Apakah ini benar tindakan ini? Tidak benar mereka ketika menyembah berhala. Ini salah. Ini dosa. Ya. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengkat? Tuhan masih beri kesempatan. Ya. Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Tuhan bilang silakan kamu menyembah berhala-berhalamu, tetapi ada saatnya kamu tidak boleh menyembah lagi. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Silakan menyembah berhala-berhala, tapi setelah itu jangan lagi. Dan ayat 39b ya Bapak Ibu Saudara dan 40 itu dikatakan bahwa mereka nanti setelah mereka menyembah berhala-berhala mereka tidak boleh menyembah lagi,
Mereka akan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kalau tadinya mereka memberikan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala ini, nanti juga mereka akan memberikan persembahan hanya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan kesempatan kedua. Tuhan tidak langsung menghukum, Tuhan seolah masih membiarkan, tapi Tuhan ingatkan, setelah itu berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira itu juga yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, untuk Tuhan periksa hidup kita, mengevaluasi diri, saat ini saya mengajak kita, kalau seandainya di waktu lalu kita sedang salah, dan kita merasa hidup kita baik-baik saja, itu bukan berarti Tuhan setuju dengan salahnya kita itu sebetulnya. Tetapi itu merupakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, untuk supaya kita cepat-cepat berhenti, meninggalkan perbuatan salah atau dosa itu, jangan dilanjutkan. Kalau kita masih baik-baik sampai saat ini, itu bukan berarti Tuhan setuju. Tapi Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita dengan tegas menghentikan semua itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa jikalau Tuhan berikan kesempatan kedua kepada kita, itu harga, itu sangat berharga. Maka manfaatkanlah dengan baik. Tetapi di kesempatan lain juga Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, jikalau ada orang lain yang terlanjur salah kepada kita, maka kita juga relalah seperti Tuhan, memberikan kesempatan kedua kepadanya untuk memperbaiki diri. Nah, bisa itu istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, teman sepelayanan dan seterusnya. Barangkali mereka pernah salah kepada kita, tapi marilah kita meneladani Tuhan dengan memberikan kesempatan kedua. Tidak langsung menghukum, menjudge, memusuhi dan seterusnya, tidak Bapak Ibu. Tapi kita beri kesempatan orang untuk memperbaiki diri, seperti Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Tuhan menolong kita semua, amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik dan memiliki hati yang sangat baik kepada kami. Engkau berulang kali memberikan kesempatan kedua kepada kami, untuk kami memperbaiki diri ketika kami tidak setia pada Tuhan, ketika kami salah. Biarlah Tuhan kami betul-betul mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki diri kami, dan ajarkan kami juga untuk memberikan kesempatan kedua kepada sesama kami, supaya ia diberi waktu untuk memperbaiki diri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.